Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam NKRI, salam merah putih. Ya, enggak tahu siapa nih yang disindir oleh Pak Mulyono. Jadi saya menganggap Pak Mulyono ini menyindir Jokowi. Dan kita tahu bersama bahwasanya di era Pak Mulyono menjadi Presiden Republik Indonesia selama 10 tahun itu penuh dengan kemisteriusan. Mulai dari mobil misterius hingga pagar misterius. Berikut videonya. Tidak ada gunanya. Si paling punya moral lagi nyindir siapa tuh? Kalau moralnya nol. Dengar tuh guys, si paling punya moral sedang berbicara. Percuma nilai kalian 10 di sekolah kalau moralnya nol. Aduh, gawat nih, gawat. Coba kita lihat rekam jejak si paling punya moral ini ya guys ya. Cekidot. Rekam jejak si paling punya moral. Demi anak apapun saya lakukan. Agak lain. Wali kota. Yang logis saja. Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Saya minta Gubernur, Bapak Ibu Bupati Wali Kota, jangan sampai memihak dan juga pastikan ASN itu netral. Hati-hati loh. Begitu Bapak, Ibu semuanya miring-miring, saya ganti setiap hari bisa. Tapi kenyataannya. Hari ini pertama kali saya mengikuti debat Capres-Cawapres. Agak lain kan. Presiden itu boleh loh memihak. Malu gua guys. Malu gua yang malu lihat rekam jejaknya. ngakak. Si paling punya moral. Sepertinya di zaman Mulyono, Dari mobil misterius sampai dengan pagar misterius era Mulyono, menginventarisir satu demi satu. Mungkin Anda masih ingat, ada mobil yang misterius sampai hari ini tidak pernah kita lihat bentuknya. Namanya mobil SMK. Yes. Ada juga yang melakukan sebuah investigasi bahwa sampai hari ini orang masih mempertanyakan ijazah yang misterius juga. Belum lagi martabak yang misterius. Dan terakhir di masa kepemimpinannya meninggalkan pagar yang misterius. Luar biasa. Syukur Pak Prabowo satu demi satu, dimulai dari pagar. Pak Prabowo memerintahkan TNI Angkatan Laut untuk membongkar pagar yang misterius. Artinya mengkonfirmasi bagi kita bahwa Prabowo memang dekat dengan Jokowi, tetapi untuk semua urusan Pak Prabowo belum tentu sepakat dan setuju dengan Jokowi. Dan itu adalah bagi kita mengkonfirmasi sekali lagi, Pak Prabowo bukan orang yang bisa didikte oleh siapapun. Dia punya agenda sendiri untuk mensejahterakan rakyat, seperti apa yang menjadi pidato Pak Prabowo selama ini. Kita tunggu satu demi satu, semoga korupsi yang menjadi kegelisahan seluruh anak bangsa ini juga akan dibongkar satu demi satu. Bravo Pak Prabowo. Salam. Bravo. Termasuk untuk IKN gimana Pak? Gimana? Termasuk Akhirnya buka suara soal ada IKN. perencanaan untuk pemerintahan baru nggak? Tanyakan ke Pak Prabowo. Presiden Prabowo. Nah kan. Harapannya Pak Terus dari jawabannya. Pak Jokowi menitipkan IKN atau gimana? Oh, sudah lama. Tapi sepertinya IKN tidak masuk asta citanya Pak Prabowo Gibran Pak. Ya, nyatanya anggarannya kan untuk IKN kan tetap nggak ada masalah. Kemarin sempat ketemu Pak Basuki, sempat dapat laporan terkait IKN Pak di Jakarta. Nggak ada itu karena beliau jadi panitia penjemput aja. Sebenarnya juga jadi Nggak ada hubungannya. Kepala Dah. otoritas. Kangen ke IKN lagi. Kangen ke IKN nggak Pak? Ingin Apa? kunjungan lagi ke IKN nggak Pak? Apanya? Kangen ke IKN nggak Bapak? Sebagai apa?
Ya warga biasa. Nah, ya, Sebagai apa? biasa nanti diatur. Sebagai apa? Maksudnya gimana tuh? Masih mau jadi presiden? Sebagai apa? Warga biasa aja. Udah. Besok kalau anu ketemu besok. Saran umum ya. Jangan anu gitu. Udah durian mesti. Kolesterol. Darah tinggi Pak. Besok ketemu. Terima kasih banget. Sekarang di IKN memang jadi tempat tinggalnya jangkrik. Karena tumbuh ilalang, ya tumbuh-tumbuhan di mana-mana. Jadi IKN memang hijau seperti warna istananya. Padahal biaya perawatannya itu sampai 1,3 atau 1,4 triliun per bulan. Kalau numbuhin semak-semak sama ilalang aja, itu cuma perlu hujan gue rasa tuh. Menurut saya ada dua aja angkatan yang perlu dilaksanakan. Itu hujan, kalau nggak ada kita kasih hujan buatan, sama sebarin pupuk. Itu tumbuh-tumbuh tuh, si semak-semak belukar tuh. Kalau menurut saya sih mungkin juga bisa ditanamin apalah gitu. Tapi kan ini ibu kota negara, diputuskan aja. Ini sebetulnya jadi apa enggak? Nih ya, menurut saya, kalau IKN itu beneran mau jadi kota, mulailah para pejabat tinggal di sana. Utusan Presiden RI 36 misalnya, pindah aja ke sana nggak apa-apa. Mau ada lu di dalam mobil, mau nggak ada lu di dalam mobil, muter-muter di kain, kagak ada yang marah. Bocor jadwal belusukan Jokowi yang menurut saya harusnya tidak perlu juga diperbincangkan, dibesar-besarkan. Mantan presiden ke-7 ini mau berkunjung kemanapun, ya, mau belusukan kemanapun, itu hak dia. Sekarang dia sudah tidak menjabat apapun, ya, mau main ke sini, mau main ke sana. Kenapa seperti ada sesuatu di balik layar, ya? Kalau Jokowi berkunjung ke suatu tempat, ya, ini yang menurut saya mereka sendiri yang menyibukkan, membuat framing, membuat narasi seolah-olah akan terjadi sesuatu hal besar di balik belusukannya Jokowi. Padahal dia tidak punya kewenangan apapun. Akal-akal negara ini hari ini otaknya kayak gini. Dia cuma mantan presiden yang dikuntitin oleh mereka-mereka yang seolah-olah bakal terjadi suatu hal yang besar gitu. Dan kita tahu ya di platform ini kan kalau misalkan update pastinya ada AdSense yang nantinya menghasilkan uang. Ya, di video terakhir saya pikir begitulah pola pikir daripada Ternak Mulyono. Ia menganggap tidak ada apa-apa ketika kayak kemarin tuh belusukan si majikannya yang pakai pengawal, entah pakai uang siapa, dikawal ratusan personil. Ya, itu menurut si ternak tadi yang koplak ini itu tidak ada masalah. Ya, jadi secara tidak langsung ia menyampaikan begini loh, nggak usah hargai yang ada. Nggak usah tuh hargai presiden yang sekarang, ya kan? Ya karena kita tahu ketika itu terus ia lakukan, mencari sensasi di kamera, ingin viral terus, ingin terus masuk media, ya apa bedanya ketika ia masih menjadi presiden, seakan-akan dia masih menjadi presiden gitu. Apakah ini dimaksud dengan deril 3 periode, ya kan? Nah, kemudian yang sangat kasihan memang terkait IKN tadi, sekarang menjadi bahan olok-olokan. Apakah para ternak-ternak Mulyono belum sadari IKN yang sekarang itu yang penuh dengan derumputan, ditumbuhi ilalang, hijau seperti gedungnya. Woi koplak, duit kita di sana. Koplak, berhentilah memuja itu sama majikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.